Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialoga Channel. Kali ini seperti biasa kita akan menaklukkan 5 soal TIU CPNS 2021 sesuai FR dan kisi-kisi CPNS ya. Oke, sekarang langsung nomor 5. Kak, kenapa langsung nomor 5? Karena ini pembahasan PR di video yang sudah saya upload kemarin. Nah, videonya bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan teman-teman tonton dulu videonya ya. Karena di situ ada rumus cepatnya, rumus cara menyelesaikan soal-soal yang macam seperti ini. Nah, manakah videonya? Di sini nih. Di sebelah kanan video teman-teman sudah saya rekomendasikan nih. Nah, diklik ya, ini ya. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini kita ketahui hasil dari akar 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Nah, kok bisa langsung seperti ini, Kak? Iya, kita pakai rumus eksponen atau rumus aljabar ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau belum paham silahkan tonton video saya sebelumnya. Di video yang sudah saya rekomendasikan tadi ya, di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, jadi kalau ada bentuk kuadrat seperti ini ya, dan di sini ada min, kita jadikan seperti ini teman-teman. Jadi 12,5 ditambah 3,5 dalam kurung 12,5 dikurangi 3,5. Jadi hasilnya 12,5 ditambah 3,5 sama dengan 16. 12,5 dikurangi 3,5 sama dengan 9. 16 dikali 9 sama dengan 144. Nah, di sini ada akar ya. Akar 144 ini bisa kita pecahkan. Gimana caranya? Caranya berapa dikali berapa? Ada 144. Kita ambil 36 dikali 4. Kenapa kok 36 dikali 4? Supaya 36 ini bisa kita kuadratkan. 36 ini berapa dikali berapa teman-teman? 6 dikali 6. Berarti 6 kuadrat dikali 4. Paham ya? Jadi akar 6 kuadrat dikali 4 ini bisa kita keluarkan 6-nya. Karena kuadrat ini bisa kita coret untuk menghilangkan akar. Jadi kita coret saja. Berarti 6-nya keluar dari akar. Dan 4-nya tetap karena tidak kita kuadratkan. Ya. Oke. Jadi 6 akar 4. Paham ya? Ini sebenarnya bisa juga. Tapi tetap bisa kita sederhanakan. Tapi di pilihan ganda tidak ada. Semuanya ada akar. Berarti jawabannya adalah yang E. Paham ya teman-teman? Untuk pembahasan PR ini. Kalau teman-teman ada yang tidak paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita bahas nomor 1 nih. Nomor 1, untuk membuat 20 buah meja, Andi membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan Budi membutuhkan waktu 5 hari. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Andi dan Budi bekerja secara bergantian? Nah, soal nomor 1 ini, teman-teman, ini soal yang menjebak. Kenapa? Di sini bekerja bergantian, teman-teman. Bukan bekerja bersamaan. Berarti, kita mengerjakannya bukan pakai perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai. Kita pakai apa, teman-teman? Caranya merubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Jadi kita ketahui di sini, Andi dalam 1 hari bisa menyelesaikan 5 meja. Kenapa, Kak? Iya, karena di soal, Andi membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan 20 buah meja. Kalau Andi membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan 20 meja, berarti dalam 1 harinya, Andi bisa menyelesaikan 5 meja. Dari mana? Dari 20 dibagi 4. Ya teman-teman, paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita ketahui lagi, Budi dalam 1 hari bisa menyelesaikan 4 meja. Dari mana? Dari sini teman-teman. Di soal, Budi membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikan 20 meja. Jadi 20 meja ini bisa diselesaikan Budi selama 5 hari. Berarti dalam 1 hari tinggal kita bagikan 20 dibagi 5 sama dengan 4 meja. Paham ya?
Kalau teman-teman tidak paham, jangan lupa komen di kolom komentar, oke? Insya Allah nanti saya akan jelaskan kembali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika 45 meja ya bisa diselesaikan, Andi dan Budi bekerja secara bergantian. Berapa hari ya teman-teman? Nah, berarti kalau secara bergantian teman-teman, ini saya pakai inisial ya. A ini adalah Andi, B ini adalah Budi. Berarti kalau Andi dan Budi bekerja secara bergantian, nah Andi seumpama nih, Andi bekerja hari Senin, berarti Budi bekerjanya hari Selasa. Dan hari Rabu Andi lagi, hari Kamis Budi lagi, sampai dapat 45 meja. Sedangkan kita ketahui teman-teman, dalam satu hari, Andi ini bisa menyelesaikan 5 meja. Kita tulis ya, 5 meja. Budi dalam satu hari bisa menyelesaikan 4 meja. Berarti, dalam 2 hari, ya, Andi dan Budi ini secara berturut-turut bekerja bisa menyelesaikan 9 meja, teman-teman. Dalam 2 hari. Nah, sedangkan di sini 45 meja. Berapa hari? Berarti 45 meja bisa diselesaikan berapa teman-teman? Tinggal kita bagikan 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, kita kalikan 2 sama dengan 10 hari. Jadi, jawabannya C ya. Jadi dalam waktu 10 hari, Andi dan Budi secara berturut-turut bekerja bisa menghasilkan 45 meja. Paham ya teman-teman sampai di sini? Kalau teman-teman tidak paham, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan jelaskan lagi. Oke, jadi teman-teman yang terjebak di sini ya, di bergantian. Sekarang kita lanjut nomor 2. S. Tahun yang lalu, seseorang berusia R tahun. Berapakah usia orang tersebut T tahun mendatang? Nah, jadi kunci mengerjakan soal nomor 2 ini adalah kita harus bisa mengubah kalimat soal ke kalimat matematika. Ingat ya, jika tahun yang lalu itu berarti dikurang. Dan jika tahun mendatang atau tahun akan datang itu berarti ditambah, teman-teman. Jadi sekarang kita tulis ke kalimat matematika. Kita misalkan usia ini U, ya. Nah, lalu di soal kita ketahui usia S tahun yang lalu, seseorang berusia R tahun. Berarti usia dikurangi S. Karena di sini tahun yang lalu. Berusia berapa teman-teman? R tahun. Sama dengan R. Paham ya? Nah, berarti usianya berapa teman-teman? S tahun yang lalu. Tinggal kita pindah ruaskan. Jadi usia sama dengan R tetap min S pindah ruas menjadi plus S. Nah, sekarang usianya sudah kita ketahui R plus S. Yang ditanyakan berapakah usia orang tersebut T tahun mendatang. Nah, berarti U sama U ditambah T. Kan usia, gara-gara dia mendatang, jadi tandanya plus. T. Di sini T. Paham ya? Nah, di sini U sudah kita ketahui, teman-teman. U itu sama saja dengan R ditambah S. Tinggal kita masukkan. Jadi, U sama dengan R ditambah S ditambah T. Jadi, jawabannya R ditambah S ditambah T. A ya jawabannya. Sangat mudah sekali. Ya, teman-teman. Jika kita bisa merubah kalimat soal ke kalimat matematika. Sekarang kita lanjut nomor 3. Sebuah proyek dikerjakan 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari bekerja, proyek tersebut terhenti selama 4 hari karena mesin rusak. Supaya proyek tersebut selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja berapa, teman-teman? Nah, di sini ada rumus cepatnya, ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan soal tambahan pekerja, kita ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya adalah P2 sama dengan P1 dikali L per S. Nah, keterangannya P2 itu adalah pekerja tambahan, P1 itu pekerja awal, L ini adalah libur, dan S ini sisa hari. Sekarang tinggal kita masukkan saja, teman-teman. Yang ditanyakan kan tambahan pekerja, berarti P2 sama dengan pekerja awal berapa? Ada 8 orang.
Ya, liburnya berapa? Liburnya ada 4 hari. Loh Kak, kok enggak 14 hari? Iya, tidak, karena 10 hari ini masih bekerja, teman-teman. Nah, tidak bekerjanya 4 hari, karena mesin rusak, berarti liburnya 4. Per, S ini berapa? Sisa hari. Jadi, sisa hari itu sama dengan 15 hari, ya. Ini target waktu, dikurangi 10 hari yang sudah bekerja, dikurangi 4 hari tidak bekerja karena mesin rusak. Jadi, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi, S-nya sama dengan 1 ya. Nah, 8 dikali 4 dibagi 1 sama dengan 32. Jadi, jawabannya adalah 32. Jadi, kalau kita ketemu soal seperti ini, tidak susah-susah kita mengerjakannya pakai rumus cepat saja. Paham ya, teman-teman? Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jelaskan. Sekarang kita lanjut nomor 4. Diketahui X pangkat 4 dikali Y pangkat 5 sama dengan 512. Dan XY sama dengan 4. Berapakah nilai X kuadrat? Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman ingin mudah menyelesaikan jenis soal nomor 4 seperti ini, teman-teman harus banyak hafal tentang rumus eksponen atau rumus aljabar ya. Kalau teman-teman ingin menghafal rumus-rumus eksponen atau aljabar, silakan teman-teman tonton video yang sudah saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini ya. Atau nanti lihat linknya di deskripsi YouTube saya cantumkan linknya. Oke? Nah, sekarang gimana pengerjaannya, Kak? Tinggal kita tulis saja. Jadi, X pangkat 4 dikali Y pangkat 5 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi X pangkat 4 dikali Y pangkat 4 dikali Y pangkat 1. Nah, bentuk ini sama saja dengan bentuk yang ini, teman-teman. Ya, sama dengan 512, ini juga 512. Kenapa kok bisa dirubah seperti ini? Nah, ini rumus eksponennya, teman-teman. Jika X pangkat M dikali X pangkat N, itu sama saja dengan X M ditambah N. Nah, berarti kalau kita menemui rumus seperti ini kan Y pangkat 4 dikali Y pangkat 1, berarti sama saja dengan Y 4 ditambah 1, ya kan? Jadi Y pangkat 4 ditambah 1 sama saja Y pangkat 5. Paham ya teman-teman? Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita rubah lagi bentuknya teman-teman. Jadi X pangkat 4 dikali Y pangkat 4, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi dalam kurung X dikali Y pangkat 4, teman-teman. Dikali Y ini dari Y pangkat 1. Jadi Y pangkat 1 ini bisa kita tulis Y saja. Kok bisa dirubah seperti ini, Kak, bentuknya? Iya, karena kita pakai rumus eksponen, ya. Rumus eksponennya gimana? Seperti ini, teman-teman. X dikali Y pangkat M itu sama saja X pangkat M dikali Y pangkat N. Paham ya? Berarti X dikali Y pangkat 4 ini sama saja X pangkat 4 dikali Y pangkat 4. Paham ya teman-teman? Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, X dikali Y-nya kan sudah kita ketahui. X dikali Y sama dengan 4 teman-teman. Tinggal kita masukkan X dikali Y sama dengan 4. Pangkat 4 tetap sama dengan Y sama dengan 512. Jadi Y-nya sama saja 4 pangkat 4 berapa teman-teman? 256 dikali Y sama dengan 512. Y-nya sama saja dengan 512 dibagi 256. Jadi Y-nya sama dengan 2. Paham ya? Kenapa? Karena 256 ini pindah ruas. Kalau dia pindah ruas yang tadinya dikali menjadi dibagi di sini. Nah, paham ya? Nah, sekarang ditanyakan berapakah nilai X kuadrat? Berarti kita cari X-nya. Tinggal kita masukkan teman-teman. Kan X dikali Y sama dengan 4. Berarti Y-nya kita masukkan 2. Kan X dikali 2 sama dengan 4. Jadi X 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, teman-teman jangan langsung diisi A di sini. Teman-teman akan terjebak salah. Kenapa? Karena yang ditanyakan X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat berarti 2-nya juga kuadrat teman-teman. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2, 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Nah, soal ini soalnya mudah tapi menjebak. Jadi teman-teman hati-hati ya dalam pengerjaannya.
Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini PR untuk teman-teman. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar beserta caranya ya. Jangan langsung dijawab saja. Jadi pakai caranya. Nah, untuk pembahasannya kapan Kak? Pembahasannya besok insya Allah videonya saya akan upload. Oke? Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan NIP pada tahun 2021 ini. Ya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.